Ya harus duduk. Harus duduk. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang menjelang sore ya. Terima kasih sudah hadir hari ini di Bank BTN Syariah. Nah, kita akan melakukan akad pembiayaan KPR untuk perumahan. Ini saya pastikan semua ada dari perumahan Gria Dharma Residence ya. Betul ya. Nah, kita akan melakukan akad pembiayaan. Nanti penandatanganan berkasnya masih antrian dicetak. Jadi saya kasih informasi general dulu aja, yang semuanya pasti dapat informasinya pada saat akad. Nanti kalau tanda tangan berkasnya masing-masing nanti akan diarahkan. Nah, hari ini akan ada beberapa pihak yang terlibat untuk akad pembiayaan. Itu ada 4. Satu dari pihak developer atau penjual, 2 dari pihak notaris, 3 dari pihak bank, 4 dari pihak nasabah, yaitu Bapak Ibu sendiri. Nah, semua pihak ini punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Saya jelaskan dari mulai developer. Nah, tugas dan tanggung jawabnya adalah memastikan kondisi rumahnya itu sesuai sama yang dijanjikan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah akad, sudah serah terima kunci, silahkan diperiksa lagi rumahnya. Dibuka pintunya, dicek lantainya, dicek dinding atapnya, dicek jendelanya. Jangan sampai ada jendela yang bolong, itu nggak diskon ya, itu rusak. Terus jangan sampai ada plafon yang bocor misalkan atau bolong, nah itu segera lapor ke developer untuk minta diganti atau diperbaiki. Karena Bapak Ibu beli sesuai sama yang di brosur. Ya, jadi jangan mau terima kalau kondisi rumahnya tidak sesuai sama yang di brosur ya, kalau ada kurang-kurang gitu ya. Nah, karena ini KPR-nya panjang nih jangka waktunya, 15 tahun, 20 tahun, gitu. Mungkin ada yang 10 tahun gitu. Kondisi rumahnya harusnya prima gitu. Nah, terus ada juga pihak notaris. Pihak notaris nanti tugasnya bantu Bapak Ibu untuk balik nama sertifikat. Kalau sekarang Bapak Ibu kan beli rumah, sertifikatnya pasti masih atas nama penjual dong, nama developer ya. Nah, kalau sudah akad, nanti ada tanda tangan akte. Nah, itu dibantu sama notaris dibawa ke Badan Pertanahan untuk dibalik nama. Dari nama penjual atau developer, karena sudah akad nih Bapak Ibu, jadi harus dibalik nama ke Bapak Ibu sesuai dengan KTP masing-masing. Nah, kalau sudah selesai proses balik namanya, itu tidak langsung diserahkan ke Bapak Ibu, disimpan dulu di bank sebagai jaminan. Nanti kalau kita kasih langsung, Bapak Ibu berhenti bayar angsurannya. Iya, makanya. Jadi kita keep dulu, kita simpan sebagai jaminan. Kalau sudah selesai, insya Allah aman sertifikatnya. Lemarinya tahan panas, tahan petir, tahan geledek. Ya, insya Allah aman di bank. Kalau sudah selesai angsurannya, baru kita kasih ke Bapak Ibu. Kita serahkan. Terus setelah selesai dari pihak notaris, pihak bank. Nah, kami di sini perannya istilahnya kami nalangin Bapak Ibu beli rumah. Makanya Bapak Ibu bayar angsurannya ke bank. Karena kami sudah beli dulu rumahnya ke developer, terus kami jual kepada Bapak Ibu. Nah, nanti rinciannya masing-masing ya, karena kan plafonnya beda-beda, jangka waktunya beda-beda gitu ya. Nanti kita jelaskan pada saat akad. Ini saya bahas secara umum dulu. Tadi saya sampai di tahap 3. Bagian dari bank dan konsumen. Betul. Nah, pihak bank itu tadi. Nah, makanya Bapak Ibu bayar angsurannya ke bank karena sudah kita tambangin dulu. Nah, nanti bayar angsurannya itu karena akadnya hari ini tanggal 22, itu bayar angsurannya sesuai jadwal akad. Jadi Bapak Ibu paling lambat bayar angsurannya tanggal 22. Kalau bisa sebelum tanggal 22 angsurannya sudah dibayar, sudah di-store lah. Udah pada buka tabungan belum? Udah ya. Nah, itu kan ada nomor rekeningnya tuh. Nah, itu bayar angsurannya ke rekening itu. Bayar angsurannya boleh datang ke sini, setor langsung ke teller, atau mau transfer. Misalkan Bapak Ibu pakai ATM BCA, Mandiri, BNI, masing-masing kan ada fasilitas mobile bankingnya. Itu bisa
pilih menu transfer ke Bank BTN pilihnya, tapi transfernya ke yang biayanya 6.500, yang menunya transfer online, jangan yang BI Fast. BI Fast kan biayanya 2.500. Nah itu nggak bisa, pakainya yang transfer online yang 6.500 gitu. Itu kalau mau transfer. Tapi kalau mau main-main ke BTN Syariah, mau ada yang ditanyakan sambil setor, boleh. Kita jam lainnya dari ya. Kalau untuk ATM setoran tunai di Bank BTN Syariah, di mana aja cabang-cabangnya untuk ATM setoran tunainya? Setor tunainya saat ini ada di BTN konvensional yang di Jalan Imam Bonjol, ada yang di Serdang, kalau nggak salah, sama satu lagi daerah Siantan kalau nggak salah. Saya lupa tempatnya di mana. Siantan nggak ada. Ada bu, mesin ATM-nya ya. Setor tunainya apa di daerah? Siantan nggak ada, Bos. Bukan Siantan. Kalau bisa coba dipasang untuk di daerah Siantan. Oh iya, nanti kita usulkan. Karena kami Pak. konsumen kebanyakan orang Siantan Ya, yang pertimbangannya kan banyak ya Pak. Kita Ya. harus memastikan dulu di wilayah sana itu mayoritas apakah nasabah BTN atau bukan. Ya, kalau memang alhamdulillah mayoritas benar nasabah BTN, biasanya nanti buka cabang baru Pak di sana. kalau dia punya setoran ATM BTN biasa masuk ke ATM Syariah bisa enggak? Seharusnya bisa, Harusnya tapi kemarin ada beberapa yang coba itu setorannya uangnya masuk di mesinnya, tapi nggak terhitung saldonya. Nah itu biasanya ada kendala sistem. Makanya kalau memang mau amannya, ya tadi transfernya dari mobile banking masing-masing aja atau langsung datang langsung ke Bank BTN Syariah. Ya. Kalau setor tunainya sebenarnya bisa sih kalau nggak ada trouble ya Pak. Kalau sistem kan kita nggak tahu ya trouble-nya kapan aja, saya juga nggak paham dia ada jadwal-jadwalnya atau mungkin memang lagi apes aja. Sebenarnya bisa-bisa aja. Nah terus tadi itu pihak ketiga ya, pihak bank. Terus pihak keempat, nah ini Bapak Ibu selaku pembeli, selaku nasabah, tugas dan tanggung jawabnya merawat rumahnya dengan baik sama bayar angsurannya tepat waktu. Soal angsuran ini saya agak sedikit mau menekankan, bayar angsuran ini kita BTN itu ada khusus menggaji karyawan yang tugasnya nagihnya lewat telepon atau didatangin langsung. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau memang jatuh tempo angsurannya sudah jatuh tempo, misalkan di telepon, jangan marah, jangan berantem. Kalau memang udah bayar, bilang aja tinggal udah bayar gitu. Silahkan cek di sistem gitu. Kadang-kadang orangnya emosi. Kok ditagih ya? Memang tugasnya dia nagih. Dia dibayar loh Pak. Masa nggak boleh kerja gitu? Iya, memang tugasnya buat ngingetin. Kalaupun biasanya sebelum nelfon itu dia juga udah narik data. Dia narik data mana yang belum bayar, mana yang belum. Yang ditagih yang cuma yang belum bayar aja gitu. Kadang-kadang kan ada selisih waktu nih antara dia narik data, pas dia narik total setelahnya Bapak udah bayar gitu. Itu kadang-kadang dia kan belum update. Nah, disampaikan aja baik-baik gitu. Udah bayar gitu. Silahkan dicek aja gitu. Karena sering itu kejadian teman-teman laporan yang ditagih lebih galak gitu daripada yang lain. Well, welcome to Indonesia gitu ya. Jangan sampai kejadian. Karena kita kan sama-sama simbiosis mutualisme, saling membutuhkan gitu. Bapak Ibu butuh BTN juga butuh Bapak Ibu ya. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama membina hubungan baik gitu ya. Jangan langsung ngegas ya, kasihan teman-teman yang lain. Nah sekarang ke bagian rumah. Kalau Bapak Ibu nanti sudah serah terima rumah, kalau misalkan rumahnya mau direnovasi, itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Yang renovasi yang diperbolehkan itu yang kayak gimana sih? Renovasi, nah Bapak Ibu kan biasanya kalau beli rumah baru kan biasanya cuma ruang tamu, kamar, sama WC. Biasanya sisa tanah belakang kan kosong tuh. Nah itu mau dibangun dapur atau mau ditambahin kamar, bebas, boleh, nggak masalah, itu boleh. Terus kalau Bapak Ibu mau bikin pagar atau tembok keliling, boleh. Mau tambah kanopi biar motornya nggak kepanasan gitu ya, di depan atau di samping rumah, boleh.
Terus yang tidak boleh itu adalah merubah bentuk. Nah, misalkan Bapak Ibu nih beli akad hari ini bulan September. Tahu-tahu bulan Januari 2024 udah tingkat rumahnya. Nah, itu yang nggak boleh tuh. Kenapa nggak boleh? Karena ini segmentasinya subsidi, Bapak Ibu. Bapak Ibu beli rumahnya dapat bantuan dari pemerintah. Yang diberi bantuan oleh pemerintah itu yang masyarakat penghasilannya menengah ke bawah. Kalau beli rumahnya mampu terus langsung ditingkat, artinya Bapak Ibu bukan segmentasi subsidi, salah alamat. Belinya harusnya dengan subsidi. Jangan mentang-mentang lebih murah langsung pilih yang subsidi, ya. Kadang-kadang kan kita ada syarat di persyaratan awal itu juga kan sebenarnya sudah bisa difilter sih. Kadang-kadang tetap ada aja yang kecolongan, ya. Nah, harusnya kalau yang mampu renovasi rumah apalagi sampai di tingkat gitu ya, di luar yang saya sebutkan tadi ya, itu artinya Bapak Ibu bukan segmentasi subsidi. Kalau sampai nanti ketahuan, jadi rumah subsidi ini ada sidaknya ya Pak, Bu. Setiap entah 6 bulan sekali itu ada tamu datang dari pusat, dari Kementerian PUPR, mereka ke bank-bank yang menyalurkan rumah subsidi, minta data, nanti mereka sampling tuh, cek ke developer mana, ke perumahan mana. Nanti kalau dicek ternyata rumah yang dia temukan itu harusnya subsidi, ternyata tadi dia tingkat atau enggak subsidi, atau dia renov lah, beda dari perumahan yang kalau rumah subsidi kan harusnya sama ya, satu komplek ya. Nah, kalau ada yang beda sendiri, itu pasti nanti jadi teguran baik ke nasabahnya, ke developernya maupun ke banknya. Sanksinya apa? Sanksinya rumahnya dicabut subsidinya. Jadi Bapak Ibu batal akad, nanti akad ulang, akad yang non subsidi. Otomatis angsurannya berubah jadi lebih mahal pastinya. Ya, jangan sampai kejadian. Ada pertanyaan lagi Bang. Kalau 5 tahun ke atas, lalu konsumen ingin mengubah bentuk rumahnya boleh? Sebenarnya kalau selagi dalam masa angsuran, artinya kan belum lunas Bang. Itu belum boleh. Kecuali kondisinya rumahnya rusak parah gitu dan memang harus direnovasi gitu. Itu kan ya kalau nggak direnovasi roboh gitu, itu kan sifatnya urgent. Ya itu ya boleh. Tapi selagi rumahnya masih dalam angsuran atau subsidi itu nggak boleh sebenarnya secara aturan gitu ya. Tapi mungkin setelah 5 atau 6 tahun mungkin udah nggak disampling gitu. Kalau mau renovasi ya boleh. Tapi ya jangan yang berlebihan juga. Kecuali Bapak Ibu dapat rezeki nomplok gitu ya, ya lunasin aja dulu ke BTN. Jangan direnov, lunasi dulu, udah jadi punya sendiri, bebas dan tuh mau di tingkat 3, 4 ke bawah boleh di tingkat gitu. Jadi intinya kan ini tadi karena program dari pemerintah subsidi, pastikan harapannya pemerintah tepat sasaran gitu. Jangan sampai orang yang mampu dapat subsidi, kan sayang, harusnya bisa buat orang yang nggak mampu gitu Pak. Gitu sih seharusnya. Tapi kalau memang udah di atas 5 tahun, memang kondisi rumahnya harus terpaksa direnovasi, kalau nggak renovasi roboh gitu ya mau nggak mau gitu. Kalau itu pun pasti saya rasa orang auditnya juga paham lah, memang kalau roboh Bapak yang mau bangunin kan gitu, nggak juga gitu. Sesuai ya dikondisikan aja lah. Sebenarnya kalau secara aturan ya harus sampai lunas dulu, tapi balik lagi sesuai dengan kondisi di lapangan kan nggak ada yang tahu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Silakan. Ini sebelum masuk ke ini ya, nanti tanda tangan berkas masing-masing. Ada? Ya. Iya Bu, silakan. Asuransi gimana tuh Pak? Soal kebakaran atau apa? Ya, kalau asuransi kan ada 2 nih, jiwa sama kebakaran. Saya bicara dulu ke asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa itu yang di cover adalah yang si pemohon, jadi nasabah. Nah, semua Bapak Ibu yang ada di ruangan ini itu di cover asuransi jiwa dan kebakaran. Nah, jiwa itu fungsinya apa? Fungsinya kalau amit-amit ya, saya doakan sih mudah-mudahan panjang umur semua. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ya musibah. Nah, seandainya salah satu dari Bapak Ibu atau nasabah lah meninggal dunia, itu fungsinya asuransi adalah mengcover sisa pokok angsurannya, sisa pokok hutangnya.
Jadi ahli waris, jadi bapak ibu nanti misalkan sudah menikah, punya anak, punya keturunan, ataupun yang belum menikah kan pasti ada ahli warisnya. Gitu. Ahli warisnya kalau yang belum menikah berarti orang tua biasanya. Nah supaya ahli waris atau orang yang ditinggalkan itu tidak ketiban hutang, tidak ketiban nerusin angsuran gitu. Nggak tahu menahu tiba-tiba lo kok disuruh bayar angsuran, kan kaget biasanya ahli waris. Itulah fungsinya asuransi jiwa. Nah cara klaimnya gimana? Cara klaimnya kalau ada nasabah yang meninggal dunia, dari pihak keluarga harus ada yang berurusan ke bank untuk melaporkan. Jadi mentang-mentang udah di asuransi, jangan tiba-tiba ada pemikiran, oh pasti langsung lunas sih mau ke bank, mau ambil sertifikat. Enggak gitu caranya. Dari mana pihak bank tahu kalau ibu udah meninggal? Surat kematian. Nah, itulah fungsi keluarga atau ahli waris. Jadi buat dulu semua administrasinya, bikin surat keterangan kematian, akta kematian sekarang ya dari Dukcapil. Akta kematian, terus nanti ada surat ahli warisnya siapa. Kalau meninggalnya di rumah sakit, ada rekam medisnya. Itu dilengkapi dulu semua. Kalau sudah lengkap, silakan datang ke bank. Nanti bank bantu laporkan ke pihak asuransi. Nah, dari pihak asuransi nanti dia akan verifikasi itu. Dia telepon rumah sakitnya, dia cek ke Dukcapil, betul ada laporan sudah meninggal dunia, sesuai sama laporan yang dibuat. Maka dia akan, kalau sudah diverifikasi sesuai, baru dia tanya ke pihak bank tuh, sisa angsurannya berapa, sisa pokoknya berapa, nanti mereka akan bayarin. Kalau sudah dibayarin, barulah kita proses pelunasan. Setelah dilunasi, barulah ahli warisnya nanti silahkan datang ke bank buat ambil sertifikatnya. Itu udah lunas tuh, ahli warisnya nggak perlu bayar. Tapi perlu diketahui, perlu jadi catatan, selagi proses klaimnya masih berlangsung, masih harus dibayarkan angsurannya. Ya. Udah waktu. Betul, karena kan semakin cepat diurus, semakin cepat proses klaimnya disetujui, semakin cepat Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang untuk bayar angsuran. Ya, kalaupun udah terlanjur dibayar, misalkan udah 3 bulan dibayar baru terbit, baru keluar nih klaim asuransinya, itu nggak perlu khawatir, itu akan dikembalikan tuh yang ahli waris bayarkan, nanti dibayar, diganti, dibalikin lah, plus tadi dilunasin. Jadi tujuannya apa? Supaya pihak keluarga itu tidak ditagih juga, supaya catatan di BI checkingnya juga bagus. Kalau enggak kan nanti susah semua keluarga. Gitu. Nah, jadi sistemnya harus diklaim dulu, diurus dulu. Makanya Bapak Ibu kalau berurusan dengan bank, pihak keluarga harus tahu, jangan diam-diam. Nanti kalau ada kejadian-kejadian apa, nanti pihak keluarga nggak tahu, terus tiba-tiba udah berapa tahun, itu asuransi itu ada batas klaimnya loh, ada batas klaimnya, kalau saya nggak salah setahun ya, jadi kalau udah 5 tahun meninggal baru ngomong mau minta sertifikat, waduh udah nggak ada tuh cerita klaim, jangan berharap gitu ya. Semuanya orang punya apa namanya ya, masing-masing perusahaan punya aturannya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa maunya kita sih lunas aja udah, ya kan nggak bisa gitu, tutup, nggak ada orang buka perusahaan kalau kayak gitu ya. Sama kalau yang kebakaran juga gitu, kalau amit-amit misalkan jadi kebakaran, silakan dibuktikan dengan bukti foto, terus lapor ke polisi, ada surat keterangannya dari kepolisian. Nanti itu ada hitung-hitungannya tuh Bapak Ibu, berapa persen yang diklaim, yang diganti. Jadi sistemnya nggak otomatis, mentang-mentang meninggal dunia, oh taunya lunas, mentang-mentang kebakaran taunya diganti, nggak gitu, ada aturannya. Ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Jadi kan mereka harus tahu juga, bener nggak? Kalau misalkan segampang itu, ya semua orang pura-pura mati dah. Lunas dia semua sekampung tuh, gitu ya. Ada lagi nggak yang ditanya? Ada Pak. Jika konsumen saat ini akad nih cerita nih, Ya. tiba-tiba dia dapat rezeki berapa bulan lah, dia mau tambah DP untuk memperkecil angsurannya atau apa tuh
Misalnya kan dia ngambilnya 20 tahun. Ya. Tiba dia dapat rezeki nih. Ya. Dia mau bayar lebih besar kan? Ya. DP-nya bisa enggak? Kalau bayar ekstra untuk subsidi nggak bisa. Oh. Ya, kalau langsung dilunasi bisa. Tapi kalau buat ngebom gitu nggak bisa. Bom. Iya. Kalau mau ya paling ditabung dulu. Nanti kalau ada rezeki lagi nggak sesuai sisa utangnya dilunasi. Misalnya kalau bayar 5 bulan bisa. Bayar 5 bulan bisa aja, tapi terhitungnya tetap nanti dia akan motongnya setiap bulan per bulan. Ya, hitungannya Bapak Ibu nyimpan aja gitu di kamu. Gitu. Ya lagi nggak nanyain, silakan. Jangan nanti keluar dari ruangan masih bingung. Kalau memang ada yang belum jelas masih ganjel, nggak apa-apa. Ini angsurannya pasti beda-beda ya, karena kan jangka waktunya disetujunya beda-beda. Ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Terus nasabah juga mau dikasih tahu juga Bang. Karena biasa nasabah nih kan pembayarannya 900 nih. Ya. Lalu disimpan uang tuh 900. Padahal dia nggak mikir ada potongan Tagihan ATM. migrasi, iya. Itu ada nanti tagihan karena ada kasus banyak Iya, kasus. betul. Harus dikasih tahu dulu Iya. kelebihannya. Betul. Jadi Bapak Ibu ini kan difasilitasi dengan buku tabungan, ada kartu ATM-nya juga. Itu ada biaya administrasinya. Jadi biaya administrasinya itu saya nggak tahu pastinya berapa karena beda-beda setiap jenis ATM-nya. ATM kan ada silver, gold, platinum. Nah, cuman paling enggak minimalnya itu 15.000 atau 20.000 lah dilebihkan dari angsuran. Kalau administrasinya paling kepotongnya berapa gitu ya? 2.500 atau 4.500 atau 6.500 gitu. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu setor misalkan angsurannya 1 juta, tiap bulan 1 juta aja gitu. Nah, jangan, nanti otomatis ketutup ke tabungannya. Bapak kepotong biaya administrasi, fasilitas dari ATM itu kan biayanya ya tadi setiap jenis kartunya kan beda-beda, maka biayanya juga beda-beda. Nah, kalau mau aman minimal dilebihkan 10.000 atau 20.000 supaya nanti setiap bulan kalau dipotong angsurannya, administrasinya kalau dipotong nggak ganggu saldo, agak ganggu angsuran Bapak, nggak ganggu ya angsuran Bapak gitu. Jangan sampai kejadian ngerasa udah bayar tahu-tahu masih, nah kadang-kadang kejadian gitu juga tuh, ngerasa udah bayar angsuran, bayarnya pas-pasan gitu, pas ditagih di telepon enggak udah bayar, ngotot gitu. Padahal kurang gitu. Kurang 2.000. Iya, sering ada Pak, Kurang 1.000. ada yang gitu. Kadang-kadang kalau malas Udah banyak kasus dah. ya, Kurang kalau 2.000. kadang-kadang yang nagih dulu daripada ribut saya setorin aja 1.000 gitu. Jadi ada biaya administrasinya ATM. Ada lagi nggak yang ditanya, silakan. Ini yang di saya baru ada 3 orang sih. Ada Pak Chandra, Pak Arianto, sama Pak Dimas. Nah, nanti yang lainnya gantian ya. Masih dicetak di bawah. Itu kayaknya udah ada. Tambah lagi beberapa lagi. Nah, kalau semuanya juga jadi bisa sekalian saya jelaskan terus satu-satu. Pak Riko, ya. Bu Rini, saya langsung kasih aja ya isinya. Ini Bu Rini sama Pak Riko, maaf ya.